Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 Pendidikan Pancasila ya. Buku ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang mana diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Dan kali ini kita akan membahas di bab 5 ya. Bab 5 itu tentang gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan, dan juga desa ya. Yang mana yang akan kita bahas adalah latihan ulangan bab 5 yang bagian B ya. Yang bagian A sudah kita bahas di video sebelumnya. Bisa dilihat di playlist ESPS Pancasila ya, ESPS Pancasila kelas 4. Oke, langsung saja ya Dede sekalian ya. Ini untuk yang bagian B akan kita mulai dari soal yang pertama ya. Pekerjaan sebaiknya dikerjakan secara bergotong royong. Pernyataan ini sesuai dengan peribahasa berat sama dipikul, ringan sama titik-titik. Nah, ringan sama dijinjing ya. Kita tulis di sini dijinjing ya. Jadi pekerjaan berat ataupun ringan itu kita kerjakan bersama-sama, yaitu itu adalah maksud dari peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lanjut ke soal nomor 2. Ketika menolong orang lain, kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau upah ya. Kita harus menolong orang lain dengan apa? Ikhlas ya. Ikhlas. Oke, jadi kalau kita menolong orang lain itu tidak boleh mengharapkan imbalan atau upah, apalagi pamrih ya. Tuh ya, kita harus dengan ikhlas. Nomor 3. Bergotong royong membuat pekerjaan yang dilakukan lebih titik-titik selesai. Nah, dengan bergotong royong maka pekerjaan akan lebih cepat selesai ya, lebih cepat ya. Kenapa lebih cepat? Karena dikerjakan bersama-sama ya, dikerjakan dengan orang banyak ya. Misalnya ada suatu pekerjaan yang banyak, kalau kita kerjakan bersama-sama, kita bagi-bagi, maka akan lebih cepat selesai. Selain lebih cepat selesai, tentunya pekerjaan akan menjadi lebih ringan dengan dikerjakan secara bergotong royong ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Dalam gotong royong kita mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama dengan titik-titik tanpa mengharapkan imbalan ya. Dalam gotong royong kita mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama dengan ikhlas ya. Sama, ini jawabannya seperti soal nomor 2 ya berarti ya. Kita mengerjakan pekerjaan itu dengan ikhlas. Karena apa sebenarnya kita harus ikhlas? Karena untuk kepentingan bersama juga ya Dede sekalian ya. Jadi apapun yang kita kerjakan harus secara ikhlas ataupun sukarela ya, boleh dengan sukarela boleh, ikhlas boleh ya. Ini saya tuliskan ikhlas saja ya. Ya. Nomor terakhir ya, nomor 5 untuk soal yang bagian B ya. Saat mengantri di pasar swalayan, seorang ibu mengizinkan kita untuk membayar terlebih dahulu karena barang belanjaannya lebih banyak dari kita. Kita sebaiknya mengucapkan lah pada saat kita di antrian di swalayan itu ada seorang ibu-ibu, walaupun kita di belakangnya, ternyata ibu tersebut mempersilahkan kita untuk membayar dulu. Karena apa? Ibunya tadi melihat oh belanjaan kita lebih sedikit ya, sedangkan belanjaan ibu tersebut lebih banyak, sehingga kita dipersilahkan lebih dulu untuk membayar di kasir. Nah, apa yang kita lakukan sebaiknya, yang kita ucapkan, kita tentunya harus mengucapkan terima kasih ya, mengucapkan terima kasih ya, karena sudah mempersilahkan kita untuk membayar
terlebih dahulu ya. Budaya itu ya, budaya maaf, terima kasih, minta tolong harus selalu kita terapkan ya adik-adik sekalian ya, supaya kita bisa menjadi lebih baik, dihargai dan dihormati oleh orang lain. Nah, mungkin itu pembahasan untuk soal latihan ulangan bab 5 yang bagian B ya. Untuk yang bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Pancasila ya, SPS Pancasila kelas 4. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.